Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini di kelompok kami mengambil studi kasus tentang selection sort dengan menggunakan algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Sebelumnya perkenalkan, saya Riko Fedia Sarli. Tugas saya di sini adalah membuat program selection sort dengan menggunakan algoritma rekursif maupun iteratif. Dan ada dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Arbina Sylvia Purwani. Di sini saya sebagai menghitung algoritma kompleksitas waktu dari program algoritma iteratif. Saya Milzam Dukran Setiajati. Di sini saya bertugas untuk menghitung kompleksitas algoritma rekursif. Ya, selanjutnya di sini ada running dari programnya dan output dari programnya tersebut. Di kelompok kami kita menggunakan Google Colab untuk membuat programnya dan menggunakan bahasa Python. Di sini kami menggunakan inputannya menggunakan CSV, dan di CSV itu sendiri kita sudah membuat 4 data. Ada 4 variabel, ada 10 data, 50 data, 80 data, sama 100 data. Nah, sebelum kita nge-running programnya, kita terlebih dahulu harus mengimport data CSV-nya yang sudah kita buat. Nah, setelah itu sebelum kita nge-running ke bawah, kita harus inisiasi datanya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan library pandas. Nah, library itu berfungsi untuk membaca CSV-nya yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita membuat variabel baru, dan kita menampung data variabel yang N10 yang ada di data.csv tadi ke dalam array. Nah, drop NA itu digunakan untuk ngedrop kolom atau bagi indeks yang ke 0, supaya tidak ada pengurutan nomor atau apa, dan supaya tidak membingungkan. Dan di sini kami menggunakan Colab dengan membagi-bagi codingan dengan data N10, dengan data N50, 80, sama N100. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan waktu running time-nya supaya lebih akurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari selection. Jadi sebelumnya itu ada perulangan for i in range dengan panjangnya a. Nah, panjangnya a itu array dari yang variabel yang N10 yang sudah kita buat di data.csv. Setelah itu kita membuat variabel lagi min idx sama dengan i. Jadi i tadi itu ditampung di variabel min idx. Setelah itu ada perulangan lagi, yang dimana perulangan for j itu di dalam range i plus 1 sampai length a atau panjangnya array a. Nah, jika a min idx lebih besar daripada a dalam array j, itu maka min idx sama dengan j. Jadi dia akan berulang-ulang sampai length-nya habis, atau enggak sampai si min idx-nya lebih kecil daripada a dalam j dalam array. Nah, setelah itu kita akan menukarkan yang ai sama a min idx sama dengan a min idx ke ai. Setelah itu kita perulangan lagi untuk dari kecil ke besar. Soalnya tadi kan sudah ditukar, yang ai sama a min idx sudah ditukar. Jadi kita ngeprint yang dari terkecil ke terbesar. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan melihat video running program dan keluaran program selection sort dengan menggunakan rekursif. Nah, bedanya apa sih rekursif sama interaktif? Nah, rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri, kalau interaktif itu dia langsung memeran algoritmanya. Nah, di sini di rekursif sendiri kita menggunakan dua kelas. Kelas yang pertama itu ada min index I sama J variabelnya. Jika I sama dengan J, maka dia akan mengembalikan nilai I. Setelah itu kita mencari minimum elemen atau minim yang paling terkecil nilainya dengan ditampung di variabel K sama dengan min index A I plus 1, J. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai I jika AI itu lebih kecil daripada AK. Kalau selain itu dia akan mengembalikan ke K. Setelah itu selanjutnya ada def, ada kelas recursive selection atau function. Sorry, bukan kelas, function. Di sini ada dengan variabel A, N, indeks sama dengan 0. Nah, jika indeks sama dengan N, maka dia akan mengembalikan nilai minus 1. Nah, di sini kita akan memanggil metode yang min index ke dalam metode recursive selection sort, yaitu K sama dengan min index A, indeks N min 1. Setelah itu jika K tidak sama dengan indeks, maka ditukar AK terus A indeks sama dengan A indeks, AK. Setelah itu kita memanggil dirinya sendiri dengan menggunakan recursive selection sort AN indeks plus 1. Nah, itulah fungsi dari rekursif. Dan dia akan memanggil function lagi. Di bawahnya itu ada recursive selection sort. Mana itu? Nah, itu ada recursive selection sort, dia memanggil function yang sudah kita buat. Jadi di dalam function recursive selection sort tadi yang sudah saya jelaskan, dia itu memanggil dirinya sendiri di metode tadi. Oh ya, tipe data yang kita buat itu tipe data float, bukan integer. Dan di sini kita juga membuatnya per bagian-bagian supaya bisa melihat running time-nya dengan jelas. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan ke perhitungan kompleksitas waktu dari algoritma interaktif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Erbina. Oke, selanjutnya perhitungan analisa kompleksitas algoritma dari interaktif. Yang pertama, di sini kita menentukan basic operation-nya. Pada algoritma ini, basic operation atau operasi dasarnya adalah operasi perbandingan, yang mana A min X lebih besar dari A dari C. Di sini pertama Tn yang mendekati Cn itu sama dengan 1 tambah 2 tambah Q titik tambah N kurang 1 tambah N kurang 2, di mana sigma dari N min I, di mana I itu sama dengan 1 dengan N kurang 1. Sehingga kita dapatkan bahwa sigma dari N kurang I sama dengan N dikali N kurang 1 per 2. Sehingga Tn yang mendekati Cn sama dengan N kuadrat dikurang N per 2. Kemudian untuk nilai N sama dengan 10 didapat 45. Dan untuk M sama dengan 50 didapat
1225 skon, dan untuk N80 didapat 3160 skon, dan untuk N100 didapat 4950 skon. Oke, dari hasil TN tadi kita dapat notasi asimptotik untuk O, di mana Tn elemen dari O yaitu n kuadrat dengan kelas efisiensinya n kuadrat itu sama dengan kuadratik. Berikut analisa running time dari program iteratif, di mana skenario inputnya itu n sama dengan 5,67 skon, N50 6,6757 skon, dan N80 dengan waktu eksekusinya 8,5353 skon, dan N100 9,2506 skon. Di sini kita lihat grafik waktu eksekusinya, di mana nilai data N10 itu waktu eksekusinya lebih cepat dibanding dengan N100. Jadi semakin banyak data yang di-input, maka semakin lama waktu eksekusi yang dijalankan. Ya, selanjutnya ada perhitungan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif yang akan dijelaskan oleh Milzam. Untuk perhitungan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif yaitu Tn sama dengan 0, dari mana n sama dengan 0, lalu 1 dari n sama dengan 1, dan 3 t dalam kurung n min 1 kurang min 2t dalam kurung n min 2, di mana n lebih besar sama dengan 2. Lalu Tn sama dengan T3T dalam kurung n min 1 min 2T dalam kurung n min 2. T di mana T dalam kurung n kurang 3T dalam kurung n min 1 plus 2T dalam kurung n min 2 sama dengan 0. Untuk karakteristik equation yaitu T dalam kurung n min 3T n min 1 plus 2T dalam kurung n min 2 sama dengan 0. Dapatkan hasil K sama dengan 2, A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, min 3, A2 sama dengan 2. Lalu terdapat rumus A0 R0 pangkat K plus A1 R1 pangkat K min 1 plus A2 R2 pangkat K min 2 sama dengan 0. Terdapat hasil dalam kurung R pangkat 2 min 3R plus 2 sama dengan 0. Lalu dijabarkan menjadi R min 1 kali R min 2 sama dengan 0, sehingga R sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Karena nilai R1 dan R2 berbeda, solusi yang digunakan yaitu Tn sama dengan C1 R1 pangkat N plus C2 R2 pangkat N, dan lalu Tn sama dengan C1 kali 1 pangkat N plus C2 kali 2 pangkat N, dan terdapat hasil Tn sama dengan C plus C2 kali 2N, 2 pangkat N. Untuk mencari nilai C1 dan C2 yaitu digunakan persamaan T0 sama dengan C1 plus C2 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0.
dengan hasil T0 sama dengan C1 plus 2 sama dengan 0. Itu terdapat persamaan 1 yaitu C1 plus C2 sama dengan 0. Lalu lanjut, T untuk nilai N-nya 1 sama dengan C1 plus C2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1. Dan terdapat hasil T1 sama dengan C1 plus C2, ulangi, C1 plus 2 kali C2 sama dengan 1. Dan terdapat persamaan 2 yaitu C1 plus 2 kali C2 sama dengan 1. Untuk persamaan tersebut dapat dieliminasi dari yaitu C1 plus C2 sama dengan 0, C1 plus 2 kali C2 sama dengan 1 dikurangkan menjadi hasil min C2 sama dengan min 1, lalu dihilangkan minnya dan menjadi C2 sama dengan 1. Untuk mencari C2, kita memasukkan persamaan 1 yaitu C1 plus C2 sama dengan 0. Dengan begitu C1 plus 1 sama dengan 0 dan didapat hasil C1 min 1 dikarenakan 1 berpindah ke sebelah kanan. Maka didapat Tn dengan R sama dengan R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, C1 sama dengan min 1, dan C2 sama dengan 1. Lalu memasukkan rumus Tn sama dengan C1 plus C2 kali 2 pangkat N, yaitu mendapatkan hasil Tn sama dengan min 1 plus 2 pangkat N. Dan sehingga didapat kompleksitas waktu yaitu 2 pangkat N min 1. Lalu untuk nilai N10 mendapatkan waktu sebanyak 1023 second. Untuk N50 didapatkan hasil 1,125 second. Untuk N80 terdapat hasil 1,2089 second. Dan N100 didapat hasil 1,267 second. Selanjutnya, untuk notasi asintotik untuk peak O, di mana T N sama dengan 2 pangkat N min 1, di mana O dalam kurung 2 pangkat N. Untuk kelas efisiensinya yaitu 2 pangkat N, yaitu eksponensial. Untuk tabel skenario dari inputan N sama dengan 10 terdapat waktu eksekusi 5,7935 second. Untuk N50 6,1273 second. N80 7,4625 second. N100 yaitu 8,1777 second. Untuk grafik waktu eksekusi dari N10, N50, 80 sampai 100 itu adalah naik. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan perbandingan running time antara interaktif dan rekursif. Di sini bisa kita lihat N10 dengan data 10 iteratif lebih cepat daripada rekursif. Di data 50
ternyata rekursif lebih cepat daripada interaktif, dan seterusnya di data 80 sama 100 itu lebih cepat rekursif. Jadi kesimpulannya, dari data di atas terdapat perbedaan kelas efisiensi dari iteratif yaitu kuadratik dan rekursif ialah eksponensial. Sedangkan perbandingan waktu eksekusi dari iteratif dan rekursif yaitu iteratif dan rekursif di awal lebih cepat dengan data n-nya lebih sedikit, sedangkan lama di akhir karena data n bertambah besar, karena semakin banyak data n semakin lama waktu eksekusi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa algoritma rekursif lebih efektif daripada algoritma interaktif, karena waktu eksekusi rekursif lebih cepat dibandingkan waktu eksekusi interaktif. Dan di selection sort itu tidak ada best case dan worst case. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf ada kata atau salah perbuatan atau apa. Mohon dimaklumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.